Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan policy paper yang berjudul Transformasi Digital Pendidikan dalam Mewujudkan Mutu Sekolah Menengah Atas yang Merata. Di sini ada saya, Puan Kaila Maharani, dengan NPM 23110146, dan rekan-rekan saya. Saya Virial Motisani dengan NPM 23110135. Selanjutnya, di sini ada Alera Bilato dengan NPM 23110125. Lalu di sini ada saya Malika Siti Salangkumaira dengan NPM 231139. Lalu selanjutnya ada saya Sultan Ogja Safi dengan NPM 23110150. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada executive summary, latar belakang masalah, lingkup dan ragam masalah, pernyataan masalah, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, serta referensi. Pertama ini akan ada executive summary yang akan dibacakan oleh rekan saya. Izin, di sini saya akan menyampaikan mengenai executive summary, di mana digital pendidikan telah menjadi strategi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di tingkat sekolah menengah atas yaitu SMA, dalam era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Teknologi tidak lagi sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi pilar utama dalam sistem pembelajaran pemerintahan melalui berbagai program seperti Merdeka Belajar, Platform Merdeka Mengajar, dan pengadaan perangkat TIK telah mendorong transportasi digital di dunia pendidikan. Namun, implementasi digitalisasi pendidikan di tingkat SMA masih menghadapi tantangan serius, keterbatasan infrastruktur di daerah T3 yaitu terdepan, terluar, tertinggi, rendahnya literasi digital guru dan siswa, serta kurangnya pendampingan teknis penyebab kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang semakin melebar, serta selain itu, pemanfaat teknologi yang belum optimal justru menimbulkan dampak negatif seperti penyalahgunaan media digital dan menurunnya motivasi belajar. Evaluasi terhadap kebijakan masa lalu menunjukkan bahwa semakin berbagai regulasi dan program telah diluncurkan, pelaksanaannya belum merata dan seringkali bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan solusi komprehensif yang menyentuh aspek literasi digital, pemerataan infrastruktur, dan integritas kurikulum. 3 alternatif kebijakan yang diusulkan antara lain, yang pertama, penguatan literasi digital untuk guru dan siswa. Yang kedua, penyediaan infrastruktur digital yang merata. Dan yang ketiga, integrasi kurikulum digital ke dalam kurikulum nasional. Dari ketiga alternatif tersebut, strategi yang direkomendasikan adalah penguatan dan peningkatan literasi digital bagi guru dan siswa sebagai upaya jangka pendek dan penanganan yang berdampak langsung. Strategi ini dilengkapi dengan sistem pelatihan berdampak serta evaluasi berbasis data untuk memastikan transformasi digital berjalan efektif dan berkelanjutan. Jika implementasikan secara konsisten dan adaptif, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan SMA, memperkecil kesenjangan digital, serta mencetak generasi muda yang berkompeten, kritis, dan siap bersaing secara global. Selanjutnya, di sini ada bab pertama, yaitu mengenai latar belakang masalah. Di sini ada poin pertama, yaitu mengenai deskripsi situasi masalah. Di era globalisasi teknologi berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama pendidikan. Penerapan teknologi dalam pendidikan mempercepat penyebaran pengetahuan menurut Trianto 2020. Dengan banyaknya media pendidikan digital yang mendukung pembelajaran baik daring maupun luring, pembelajaran
dengan teknologi digital menarik karena menggunakan alat seperti gambar, video, dan animasi, mencakup platform seperti e-learning, AI, dan LMS. Ini mewujudkan bahwa kita telah beralih dari era nasional ke era digital. Selanjutnya, digitalisasi pendidikan bertujuan memudahkan aktivitas belajar dan mengajar, memudahkan siswa mengakses berbagai materi dari suatu jaringan dan mempersiapkan sekolah menghadapi revolusi industri 4.0. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, digitalisasi diharapkan mengurangi kerumitan dan peningkatan efisiensi. Sistem digitalisasi sekolah diharapkan mampu mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, dan inspirasi melalui pendekatan yang sudah disesuaikan. Karena itu, digitalisasi dalam pendidikan berdampak positif terhadap pendidikan karena sudah menjadi suatu keharusan untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan tuntutan zaman. Sebab nantinya harus mampu mengembangkan teknologi yang menjadi tantangan nyata sebagai bekal menghadapi kehidupan kerja, khususnya di tingkat sekolah menengah atas yaitu SMA. Sekolah menengah atas SMA sebagai lajang pendidikan yang krusial dituntut untuk mengadaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan tuntutan zaman. Namun, di sekolah menengah atas atau SMA, pelaksanaan digitalisasi masih menghadapi banyak kendala seperti kesiapan infrastruktur dan kemampuan guru, serta siswa yang memanfaatkan teknologi. Resiko dari digitalisasi seperti penyalahgunaan perangkat digital yang dapat mengurangi minat belajar dan berdampak negatif pada karakter. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di daerah tentunya masih menjadi hambatan dalam pemerataan pendidikan. Tanpa perencanaan dan bimbingan yang tepat, digitalisasi bisa menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyeluruhan agar digitalisasi benar-benar dapat meningkatkan pendidikan di tingkat SMA. Selanjutnya, masih bab 1 latar belakang masalah, poin B, yaitu mengenai hasil sebelum usaha pemecahan masalah. Sebelum adanya upaya pemecahan masalah, terencana dan terarah, implementasi digitalisasi pendidikan di tingkat sekolah menengah atas yaitu SMA masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks walaupun digitalisasi telah mulai diterapkan sejalan dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti penyediaan perangkat belajar berbasis teknologi, pada kenyataannya penerapan tersebut belum berjalan optimal, disebabkan oleh ketidaksiapan sebagai besar dari guru dan tingkat sekolah menengah atas dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan pembelajaran. Yang pertama, yaitu salah satu masalah utama adalah rendahnya penguasaan literasi digital di kalangan siswa SMA. Menurut laporan, 67,8% responden pendidikan tinggi memiliki skor literasi digital di atas rata-rata nasional. Sementara, 51,5% siswa dengan pendidikan rendah memiliki skor di bawah rata-rata. Skor ini diukur melalui 4 indikator: kecepatan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Meskipun akses terhadap teknologi seperti internet dan perangkat digital semakin mudah, banyak SMA yang belum bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas belajar. Teknologi itu sering digunakan untuk hal-hal kurang produktif seperti situasi yang menjadi hambatan dan meningkatkan pendidikan melalui digitalisasi. Bisa dilihat bahwa di sampingnya itu ada data atau bagan yang dimana referensi dari setiap lulusan SMA dan lulusan S1 referensinya cukup jauh. Di sini ada poin kedua, yaitu
banyak guru mengenai kesulitan dan menggunakan teknologi dalam mengajar. Menurut Kementerian Pendidikan, 60% guru masih kurang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kurangnya pelatihan dan kompetensi digital menjadi penyebabnya. Selain itu, sekolah juga menghadapi masalah infrastruktur seperti akses internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat teknologi terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau. Sebagai gambaran nyata dari permasalahan infrastruktur dapat dilihat pada kasus di daerah Cianjur. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur, bahwa di kawasan selatan Kabupaten Cianjur masih terdapat 20 desa yang masih mengalami black spot atau minimnya jaringan internet. Hal ini disebabkan karena geografi. Wilayah yang dikelilingi perbukitan dengan akses jalannya rusak berat membuat sulit dilakukan pemasangan alat dan menara jaringan telekomunikasi. Dengan begitu, akibatnya akses informasi dan komunikasi terhambat, serta proses pembelajaran pun belum optimal dengan menyesuaikan zaman. Fenomena menyimbangkan perilaku di kalangan SMA meningkat akibat kekurangan pengawasan dan menggunakan teknologi. Kasus-kasus ini menunjukkan kemerosotan moral, ketergantungan pada gawai dan akses ke konten negatif yang mempengaruhi karakter mereka. Tanpa usaha pemecahan masalah yang struktur, digitalisasi pendidikan di SMA dapat menambah permasalahan dan merugikan kualitas pendidikan, menciptakan kesenjangan digital, serta menghambat penciptaan generasi adaptif dan berdaya saing di era digital. Dari saya, bab 1 cukup selesai, maka bab 2 akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu bab 2-nya yaitu lingkup dan ragam masalah. Poin 1, penilaian kinerja kebijakan masa lalu, yang dimana digitalisasi dalam pendidikan Indonesia secara resmi diperkuat melalui berbagai kebijakan nasional yang mulai berlangsung seiring dengan integrasi sistem pendidikan setelah tahun 2019. Salah satu langkah penting dalam diluncurkannya kebijakan Merdeka yang menjadi pedoman baru bagi pendidikan nasional dan pemanfaatan sistem data pokok pendidikan atau Dapodik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, kebijakan ini merupakan dasar dalam pengumpulan serta pengelolaan data pendidikan dengan pendekatan digital dan berfungsi sebagai platform utama dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Namun, jika dikaji lebih dalam, diskusi dan inisiatif terkait digitalisasi pendidikan sebenarnya sudah ada jauh sebelum tahun 2019. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa sebelum masa itu digitalisasi pendidikan di Indonesia berada dalam tahap pasif, di mana kebijakan berubah menjadi aksesoris dalam sistem pendidikan, bukan prioritas utama. Fase pasif ini ditandai dengan tidak adanya usaha sistematis untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam kurikulum, manajemen pembelajaran dan pengembangan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam proses pendidikan. Pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan cara yang demokratis dan adil tanpa diskriminasi serta menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, budaya, dan keragaman bangsa. Dalam konteks ini, teknologi digital seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai pemerataan pendidikan melalui akses setara. Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yang secara spesifik mengatur tentang pengembangan dan penggunaan teknologi informasi serta komunikasi dalam pendidikan. Regulasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat peran TIK dalam pendidikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memperluas akses pendidikan. Namun, regulasi tersebut masih lebih berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana dan belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan di berbagai tingkat pendidikan atau
cara meningkat kompetensi digital para pengajar. Lalu masih poin A, pelaksanaan PJJ menjadi pendorong tiba-tiba bagi digitalisasi pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah cepat beradaptasi dengan menerbitkan berbagai kebijakan penyesuaian, termasuk modul pembelajaran daring dan menyediakan platform digital gratis, evaluasi terhadap kebijakan ini mengungkapkan bahwa penyediaan platform digital gratis, evaluasi terhadap kebijakan ini mengungkapkan banyak kekurangan yang belum tertangani. Menurut data Kemendikbudristek tahun 2022, hanya 38% sekolah di kawasan 3T atau terdepan, terluar, tertinggi yang memiliki akses internet yang andal. Sementara itu, di area perkotaan, persentase tersebut mencapai 90%, yang dimana menunjukkan bahwa kesenjangan digital antara wilayah masih sangat besar. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan selama masa pandemi bersifat reaktif dan belum memiliki rencana jangka panjang yang cukup kuat. Proses ini memerlukan perencanaan yang sistematis dan sejalan dengan visi pendidikan yang ada di negara kita. Oleh karena itu, pelaksanaan Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 mengenai standar teknis layanan pendidikan minimal menjadi sangat krusial. Regulasi ini menetapkan standar untuk layanan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah, yang juga mencangkup layanan berbasis teknologi. Keberadaan standar ini penting karena menegaskan bahwa pendidikan yang didukung oleh teknologi sudah bukan lagi sebuah pilihan, melainkan adalah kewajiban minimum yang harus dipenuhi oleh semua penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Lalu ada evaluasi terhadap kinerja kebijakan yang telah dibuat di masa lalu memberikan wawasan berharga. Keberhasilan dalam digitalisasi pendidikan di Indonesia tidak semata-mata dapat dicapai melalui peluncuran program atau regulasi saja. Kesiapan di lapangan, dukungan sistematik yang berkelanjutan, investasi dalam infrastruktur, serta peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia adalah aspek-aspek penting yang harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dengan cara ini, digitalisasi dalam pendidikan dapat menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, mengurangi kesenjangan akses, dan mempersiapkan generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Lalu selanjutnya, poin B itu pentingnya situasi masalah. Digitalisasi pendidikan saat ini merupakan kebutuhan penting yang tidak bisa ditunda karena berkaitan erat dengan isu pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan kesiapan generasi muda Indonesia untuk bersaing di tingkat global dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Di satu sisi, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang luas untuk menghubungkan peserta didik dengan berbagai sumber belajar dari seluruh dunia, termasuk bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan terbelakang. Sebagai respon dari pemerintah, telah diluncurkan berbagai program dan platform pembelajaran digital seperti program Merdeka Belajar, platform Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, serta pengoptimalan Dapodik sebagai basis data pendidikan nasional. Pelaksanaan program-program ini telah menghasilkan beberapa pencapaian positif seperti peningkatan penggunaan platform digital oleh guru dan sekolah di berbagai wilayah, serta diadakannya pelatihan kompetensi digital secara berkelanjutan untuk para guru yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bahkan, laporan dari Kemendikbudristek mencatat bahwa lebih dari 100 sekolah telah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Dari aspek regulasi, sebenarnya Indonesia telah memiliki dasar kebijakan yang cukup solid. Selain UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, terdapat di tingkat strategi nasional, rencana strategis Kemendikbudristek 2020 sampai 2024 juga menjadikan transformasi digital sebagai salah satu fokus utama. Namun, kebijakan ini sangat ditentukan oleh tingkat komitmen dalam pelaksanaan di daerah.
kemampuan pemerintahan daerah dalam mendirikan infrastruktur yang diperlukan, serta kerjasama yang terjalin dengan sektor swasta dan komunitas pendidikan. Mengingat kompleksitas isu ini, dibutuhkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang bersifat menyeluruh dan adaptif. Pertama, memprioritaskan investasi pada infrastruktur digital di daerah 3T agar semua anak bangsa bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara. Kedua, meningkatkan jumlah pelatihan dan pendampingan untuk guru dan tenaga pendidik, tidak hanya secara formal tetapi juga berkelanjutan dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Ketiga, memperkuat kerjasama antar sektor, antar pemerintah, swasta, dan komunitas pendidikan untuk memastikan bahwa program digitalisasi pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu keempat, dengan melaksanakan penelitian evaluatif secara rutin untuk menilai dampak dan efektivitas kebijakan sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan pengembangan yang sesuai dengan dinamika kebutuhan di setiap daerah. Lalu poin C ada kebutuhan untuk analisis, yang dimana sasaran utama dari digitalisasi pendidikan di Indonesia sebenarnya adalah untuk menciptakan generasi yang setiap menghadapi masa depan generasi tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global. Digitalisasi menjadi strategi kunci untuk mendorong penguatan inklusivitas pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan 3T yang selama ini terabaikan. Tanpa adanya digitalisasi, ketimpangan antara wilayah maju dan tertinggal akan semakin melebar, dan Indonesia akan kesulitan untuk bersaing di tingkat internasional. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan saat ini menunjukkan adanya pencapaian dan tantangan yang tak bisa diabaikan. Program-program seperti Merdeka Belajar, platform digital pembelajaran rumah belajar, serta sistem data pendidikan terpadu Dapodik telah menunjukkan dampak positif dalam hal peningkatan akses digital bagi sekolah dan guru. Pelatihan keterampilan digital untuk mengajar juga telah dilaksanakan secara nasional meskipun belum merata dalam kualitas dan efektivitas, namun masih ada kendala klasik seperti infrastruktur digital yang tidak merata. Proses analisis ini perlu mencakup penilaian manfaat yang jelas, tantangan yang ada, dan kemungkinan pengembangan di masa yang akan datang. Tidak hanya cukup menilai hasil dalam waktu singkat, tetapi perlu juga dilakukan studi jangka panjang dan riset evaluasi yang memantau efek digitalisasi terhadap kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dengan penerapan strategi yang tepat, digitalisasi pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak yang berarti, tidak hanya dalam pemerataan akses, tapi juga dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia di level global. Digitalisasi juga diharapkan dapat mempercepat transformasi sistem pendidikan ke dalam model yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan pendidikan di masa depan. Lalu, sangat penting untuk membandingkan antara metode pendidikan tradisional sebelum digitalisasi yang sangat dominan dengan gaya pengajaran ceramah, sistem evaluasi yang mengutamakan ujian, serta interaksi yang terbatas dalam kelas dengan metode pendidikan berbasis digital saat ini. Era digital menurut adanya perubahan paradigma dalam pembelajaran menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan aksesibel terhadap berbagai sumber daya belajar global. Mengacu pada laporan PISA 2022 yang dirilis oleh OECD, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 80 negara yang berpartisipasi. Sebuah hasil yang menegaskan perlunya perubahan besar dan berkelanjutan dalam pendidikan. Hasil ini tidak hanya sekadar angka, tetapi menjadi sinyal penting bagi seluruh negara yang menunjukkan di Indonesia menghadapi berbagai hal serius, baik dari segi kualitas pembelajaran, kemampuan literasi, maupun kesiapan sistem menghadapi tantangan global. Digitalisasi pendidikan dalam hal ini tidak bisa dilihat sebagai sekadar penyediaan teknologi, pembangunan infrastruktur internet, atau peluncuran platform pembelajaran online. Lebih jauh, digitalisasi harus dianggap sebagai bagian dari rencana besar untuk
mereformasi pendidikan nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat nasional. Bisa dilihat dari grafik di atas bahwa grafik PISA 2022 menunjukkan posisi Indonesia yang cukup memperhatinkan. Dengan skor total 1.108, Indonesia berada di urutan ke-69 atau di posisi ke-12 terendah di antara semua peserta PISA. Oleh dari rata-rata pencapaian di 3 bidang utama yang dievaluasi oleh PISA, yaitu membaca, matematika, dan sains, 3 keterampilan yang menjadi indikator kualitas pendidikan di sebuah negara. Skor Indonesia ini jauh di bawah rata-rata OECD, bahkan tertinggal dari beberapa negara berkembang yang memiliki tantangan ekonomi dan geografis yang serupa. Lalu, bisa dilihat juga dari gambar di samping, tidak hanya dalam kancah global, jika dilihat dari negara-negara di kawasan ASEAN, posisi Indonesia juga masih berada di kategori menengah ke bawah, yang di mana Indonesia berada di urutan ke-6 di antara negara-negara ASEAN yang ikut serta dalam PISA, di bawah negara tetangga Thailand yang mencatat skor total 1.182. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tantangan bagi Indonesia bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju, tetapi juga dari negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki sosial dan ekonomi yang seimbang. Keadaan ini urgensi bahwa transformasi pendidikan nasional termasuk pelaksanaan digitalisasi yang terencana dan berbasis data harus menjadi prioritas pemerintah. PISA bukan hanya sekadar evaluasi akademis internasional, tetapi juga mencerminkan dari kualitas sistem pendidikan suatu negara yang dampaknya akan terasa dalam jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia serta daya saing bangsa di era global. Dengan mempertimbangkan posisi Indonesia dalam peringkat PISA, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pendidikan perlu ditingkatkan bukan hanya sebagai respon terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga strategi mendasar dalam reformasi pendidikan nasional. Transformasi ini meski dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, perbaikan hasil belajar, dan pada akhirnya memperkuat daya saing generasi muda Indonesia di persaingan global yang semakin erat. Lalu selanjutnya ada bab 3 yang akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada di definisi masalah. Digitalisasi pendidikan telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam merespon perkembangan teknologi dan perubahan global, khususnya sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat peralihan pembelajaran ke platform digital. Namun, meskipun kebijakan ini menawarkan berbagai kemudahan, realisasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan berlapis. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketimpangan akses terhadap teknologi pendidikan di berbagai daerah. Selain itu, rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam mengelola pembelajaran digital. Banyak guru, terutama di daerah 3T, yang berasal dari generasi lama, belum memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan platform digital secara efektif. Hal ini menyebabkan potensi teknologi dalam menunjang pembelajaran tidak dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, siswa juga belum memiliki literasi digital yang memadai. Penggunaan perangkat digital seringkali tidak diarahkan untuk kegiatan belajar, tetapi justru disalahgunakan untuk aktivitas yang kurang produktif seperti bermain game atau mengakses media sosial secara berlebihan. Selanjutnya ada dari pelaku utama. Pelaku utama dalam digitalisasi pendidikan ini terdiri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagai perancang dan penentu kebijakan nasional, kementerian ini bertanggung jawab dalam penyediaan perangkat, platform digital, serta pelatihan guru dan tenaga pendidik. Di tingkat daerah, terdapat pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota yang berperan dalam mendukung infrastruktur serta pelaksanaan teknis di sekolah-sekolah. Di lingkungan sekolah, terdapat guru dan tenaga kependidikan.
Guru dan tenaga pendidikan merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan digitalisasi pendidikan. Mereka bertugas tidak hanya mengajar, tapi juga mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Namun tantangan yang mereka hadapi tidaklah kecil. Banyak guru yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Beberapa di antaranya belum terbiasa menggunakan platform digital seperti Google Classroom, PMM, atau aplikasi pembelajaran interaktif lainnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru melalui kepelatihan dan pendampingan teknis menjadi sangat penting agar digitalisasi tidak hanya berhenti pada penyediaan perangkat, tetapi juga berdampak pada perubahan cara mengajar yang lebih efektif dan menarik. Lalu, terdapat orang tua. Orang tua berperan sebagai pendamping dan pengawas keterlibatan belajar anak di rumah. Di era digital, keterlibatan orang tua menjadi lebih signifikan karena proses belajar tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui perangkat digital di lingkungan rumah. Orang tua perlu mendampingi anak dalam menggunakan teknologi secara bijak, serta memastikan bahwa akses terhadap internet dan gawai digunakan untuk kepentingan pembelajaran, bukan hanya hiburan semata. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan masukan kepada sekolah mengenai efektivitas metode pembelajaran digital yang diterapkan. Lalu ada siswa. Siswa merupakan subjek utama sekaligus penerima manfaat langsung dari program digitalisasi pendidikan. Mereka dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu belajar secara mandiri, kreatif, dan kolaboratif melalui platform digital. Namun dalam prakteknya banyak siswa yang justru menyalahgunakan perangkat atau hal-hal non-edukatif seperti bermain game atau berselancar di media sosial secara berlebihan. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital di kalangan siswa menjadi menjadi hal yang mendesak agar teknologi benar-benar digunakan sebagai alat penguat belajar, bukan sekadar hiburan dan pelarian. Selanjutnya ada dari Kementerian Komunikasi Informatika. Kominfo turut mendukung dari sisi penyediaan infrastruktur, jaringan, dan program literasi digital. Selanjutnya ada dari sektor swasta. Sektor swasta khususnya perusahaan teknologi dan penyedia platform pembelajaran juga terlibat dalam mendampingi, menyediakan konten, dan mengembangkan ekosistem digital pendidikan secara menyeluruh. Di sini ada stakeholder mapping-nya, ya bisa dilihat. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan utama digitalisasi pendidikan ini untuk yang pertama ada mewujudkan sistem pendidikan secara inklusif, terbuka, dan adaptif terhadap teknologi. Yang kedua, menyediakan akses materi ajar secara merata dari kota hingga pelosok. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi siswa dalam literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Sasaran program digitalisasi ini, yang pertama ada semua jenjang pendidikan, terutama SMA di wilayah 3T. Kedua, guru dan tenaga kependidikan yang perlu meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi. Ketiga, peserta didik agar lebih siap menghadapi tantangan era industri 4.0 dan society 5.0. Selanjutnya ada ukuran efektivitas. Efektivitas kebijakan digitalisasi pendidikan tidak hanya dapat diukur dari aspek kuantitatif, seperti jumlah perangkat TIK yang disalurkan atau banyaknya akun pengguna platform digital. Ukuran keberhasilan yang lebih bermakna harus mencakup dampak nyata terhadap proses dan hasil pembelajaran. Misalnya, sejauh mana guru mampu mengintegrasikan teknologi dalam metode belajar, keterampilan berpikir kritis, dan literasi digital. Selain itu, penting untuk menilai apakah pelatihan guru berdampak pada perubahan praktik pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Evaluasi kebijakan harus bersifat menyeluruh, mencakup indikator kualitatif yang dapat menggambarkan transformasi pembelajaran di lapangan, serta melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan sekolah. Selanjutnya ada dari solusi yang tersedia.
Pemerintah telah menyediakan berbagai solusi untuk mendukung implementasi digitalisasi pendidikan, terutama di tingkat SMA. Penyediaan perangkat TIK melalui dana alokasi khusus atau DAK menjadi langkah awal dalam menjawab kesenjangan infrastruktur, khususnya di daerah 3T. Selain itu, pengembangan platform digital seperti platform Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, dan Kampus Merdeka memberikan akses materi ajar serta ruang pelatihan bagi guru secara daring. Dalam aspek peningkatan kapasitas, program guru penggerak, sekolah penggerak, dan kemitraan dengan sektor swasta telah mendukung pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut memperluas akses internet di sekolah, sementara pemerintah daerah berperan dalam penguatan pelaksanaan di tingkat lokal. Peran orang tua dan masyarakat juga mulai dilibatkan untuk mendampingi siswa dalam penggunaan teknologi secara bijak. Meski solusi telah tersedia, efektivitas sangat bergantung pada kualitas implementasi, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan agar benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada bab 4 yaitu perumusan alternatif kebijakan. Poin A, deskripsi alternatif. Di poin A ini akan menjelaskan beberapa deskripsi alternatif. Yang pertama, penguatan literasi digital untuk guru dan siswa. Penguatan literasi digital adalah langkah strategis untuk mengatasi rendahnya pemanfaatan teknologi di sekolah. Program ini bertujuan membentuk kebiasaan positif dalam penggunaan teknologi sebagai bagian dari proses belajar. Bukan sekedar alat bantu. Guru dan siswa tidak hanya diajarkan menggunakan perangkat, tetapi juga bagaimana menggunakannya secara bermakna melalui pelatihan teknis dan praktik langsung. Guru dilatih menggunakan platform seperti Google Classroom, Merdeka Mengajar, hingga media interaktif seperti video dan kuis daring. Siswa didampingi dalam etika digital, pencarian kegiatan informasi, dan pengembangan kreativitas. Kegiatan ini diperkuat dengan pendampingan rutin, mentoring antar guru, serta komunitas belajar digital lokal. Agar efektif, program ini perlu didukung budaya sekolah yang mendukung eksplorasi metode digital oleh guru. Keterlibatan orang tua, serta aturan bijak penggunaan gawai dan internet dengan infrastruktur dasar yang sudah tersedia, penguatan literasi digital menjadi alternatif yang layak terjangkau dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, di poin kedua ini adalah penyediaan infrastruktur digital yang merata. Optimalisasi infrastruktur digital adalah fondasi penting untuk mewujudkan pendidikan digital yang merata dan berkelanjutan. Tanpa perangkat, jaringan internet, dan fasilitas penunjang lainnya, kebijakan digital hanya akan menjadi teori. Fokus utama program ini adalah pemerataan akses teknologi terutama di daerah 3T dan wilayah tertinggal. Langkah awal dimulai dari pemerataan kebutuhan infrastruktur berbasis data sekolah, dilanjutkan dengan distribusi perangkat seperti laptop, proyektor, dan koneksi internet sesuai dengan prioritas. Pemerintah daerah, pusat, dan pihak swasta berkolaborasi dalam pendanaan dan pembangunan. Di area tanpa internet digunakan sistem lokal seperti LMS berbasis server sekolah. Program ini juga mencakup pelatihan, penggunaan dan perawatan perangkat, serta pembentukan tim teknis kecil di sekolah. Dengan strategi ini, kesenjangan akses digital antar wilayah dapat dikurangi dan seluruh siswa di Indonesia memiliki kesempatan belajar yang setara. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu ada integrasi kurikulum digital dalam kurikulum nasional. Integrasi kurikulum digital adalah strategi jangka panjang agar literasi digital menjadi bagian inti dalam pembelajaran SMA. Bukan sekedar pelengkap, tujuannya membentuk siswa yang mandiri, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman melalui pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dalam setiap mata pelajaran. Langkah awal yang dilakukan
Dengan merevisi kurikulum nasional untuk memasukkan kompetensi digital seperti coding dasar, etika digital, pemanfaatan media. Contohnya, siswa menulis blog dalam pelajaran bahasa Indonesia, menggunakan data daring untuk analisis di pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan belajar desain grafis atau manajemen data di informatika. Agar berhasil, guru harus dilibatkan sejak awal dan diberi pelatihan menyusun pembelajaran digital. Sekolah juga harus memastikan perangkat dan akses tersedia agar implementasi berjalan optimal. Alternatif ini menuntut perubahan sistematik dan koordinasi lintas lembaga, namun dampaknya sangat berkelanjutan. Dengan kurikulum digital yang terintegrasi, seluruh siswa akan mendapat pembelajaran yang relevan dan siap menghadapi tantangan baru di abad ke-21 ini. Selanjutnya ada poin B, yaitu perbandingan konsekuensi alternatif kebijakan. Bisa dilihat sini di sebelah kiri ada alternatifnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu alternatifnya penguatan literasi digital. Kelebihannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat diterapkan cepat melalui pelatihan daring dan biaya relatif rendah. Kekurangannya memerlukan pengawasan implementasi, potensi kesenjangan hasil antar sekolah jika pelatihan tidak merata. Terus yang alternatif kedua yaitu penyediaan infrastruktur digital. Kelebihannya itu meningkatkan pemerataan akses, memperkuat fondasi pendidikan digital dan cocok untuk daerah 3T. Lalu kekurangannya ada biaya sangat besar, perlu komitmen politik dan koordinasi lintas sektor yang kompleks. Terus yang ketiga alternatif itu ada integrasi kurikulum digital. Kelebihannya ada menjamin keberlanjutan digitalisasi dalam jangka panjang, relevan dengan kebutuhan industri 4.0 dan society 5.0. Kekurangannya, perubahan kurikulum memerlukan waktu dan kesiapan dari semua pihak seperti guru, siswa, kurator, penyusun bahan ajar, dan penyusun bahan ajar. Selanjutnya ada poin C, dampak ganda dan eksternalitas. Pertama, dampak positif, yaitu poin pertama meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa secara merata. Poin kedua, mempermudah akses ke sumber belajar global melalui internet platform pembelajaran terbuka. Poin ketiga, mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan melalui sistem daring. Yang keempat, ada menguatkan karakter siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dampak negatifnya, potensi penyalahgunaan perangkat digital untuk aktivitas non-edukatif seperti sosial media dan bermain medsos berlebihan. Terus yang poin kedua ada meningkatkan ketimpangan digital antar sekolah yang sudah mapan dan yang belum. Yang ketiga ada beban tambahan bagi guru, terutama guru senior yang belum terbiasa dengan teknologi. Poin selanjutnya itu poin D, hambatan visibilitas politik. Yang pertama ada hambatan teknis dan sosial. Di hambatan teknis dan sosial ini poin pertamanya kurangnya SDM digital. Banyak guru yang belum menguasai teknologi pembelajaran daring secara optimal. Yang poin kedua, keterbatasan jaringan dan perangkat di daerah terpencil. Poin ketiga, budaya sekolah yang belum siap berubah, termasuk resistensi dari pihak yang nyaman dengan sistem lama. Selanjutnya ada faktor politik dan ekonomi. Poin pertama, ketergantungan pada kebijakan pusat. Implementasi digitalisasi banyak bergantung pada alokasi anggaran dan regulasi dari pemerintahan pusat. Poin kedua, butuh dukungan lintas sektor, termasuk sektor swasta, terus operator jaringan, serta dukungan DPR sebagai pembuat anggaran. Yang poin ketiga, kebutuhan jangka panjang. Tidak semua hasil dari digitalisasi bisa langsung terlihat dalam satu periode kepemimpinan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada bab 5 yaitu rekomendasi kebijakan. Di poin A ini ada kriteria alternatif rekomendasi. Nah, dalam merancang kebijakan digitalisasi pendidikan, akses yang adil terhadap teknologi harus menjadi prioritas utama. Banyak sekali siswa di daerah terpencil masih kesulitan
mengakses perangkat dan internet, sehingga pemerataan akses adalah langkah awal yang penting. Akses saja tidak cukup, teknologi harus digunakan secara efektif untuk mendukung proses belajar yang aktif, kreatif, dan kritis. Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan guru sebagai penggerak utama. Tanpa pelatihan yang memadai, pemanfaatan teknologi tidak akan maksimal. Maka, kebijakan harus fokus pada peningkatan kapasitas guru, baik secara teknis maupun pedagogis. Nah, digitalisasi juga harus dirancang sebagai kebijakan jangka panjang, bukan sekadar proyek tahunan. Perencanaan menyangkut perawatan perangkat, pembaruan konten, dan adaptasi teknologi harus dipikirkan matang. Teknologi harus mampu meningkatkan keterlibatan dan minat siswa melalui pendekatan interaktif dan menyenangkan. Semua kebijakan digitalisasi harus selaras dengan arah nasional dan kebutuhan lokal agar tercipta sistem pendidikan yang saling terintegrasi. Dengan pendekatan ini, digitalisasi bisa menjadi solusi nyata untuk peningkatan mutu pendidikan yang lebih adil dan merata. Di poin B ini ada deskripsi alternatif yang dipilih, ada 2 alternatif yang dipilih. Yang pertama, penguatan literasi digital untuk guru dan siswa, dan peningkatan literasi digital dalam kurikulum nasional. Kedua alternatif di atas itu sama dan dipilih karena literasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak dalam pendidikan menengah. Nah, digitalisasi bukan hanya soal mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, etis, dan kreatif dalam menggunakan teknologi. Program ini mencakup pelatihan berkala bagi guru dan siswa, pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan budaya digital di sekolah. Guru tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga fasilitator dan pencipta konten. Platform seperti Google Classroom, PMM, dan media berbasis blog serta video digunakan sebagai sarana pembelajaran. Literasi digital melindungi siswa dari resiko penyalahgunaan teknologi, sehingga pendidikan etika digital dan nilai karakter menjadi bagian penting. Guru itu berperan sebagai agen perubahan, dan program harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat diterapkan secara inklusif dan berkelanjutan. Yang poin C ada penyediaan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program literasi digital. Evaluasi dirancang untuk menilai aspek kognitif, teknis, dan etika digital peserta. Instrumen utama meliputi pre-test dan post-test seperti pada pelatihan blogging oleh Muyasaro 2023 yang terbukti meningkatkan keterampilan manusia digital guru dan siswa. Selain itu, observasi langsung oleh kepala sekolah dan pengawas dilakukan untuk memastikan implementasi pelatihan di ruang kelas. Evaluasi juga melibatkan feedback siswa dan orang tua untuk memahami efektivitas penggunaan platform digital. LMS seperti Google Classroom dan PPM digunakan untuk monitoring partisipasi digital secara kuantitatif, seperti frekuensi unggahan tugas dan interaksi. Terdapat 2 bentuk evaluasi. Yang pertama formatif. Formatif ini tuh dilakukan selama pelatihan untuk umpan balik cepat, dan yang kedua sumatif yang dilakukan di akhir untuk menilai pencapaian keseluruhan. Evaluasi menyasar perubahan sikap seperti kesadaran etika digital, kemampuan menyaring informasi, dan manajemen waktu. Hasil evaluasi itu menjadi dasar perbaikan program dan pelatihan berlanjutan, sekaligus mendorong agar pembelajaran institusional yang berkelanjutan dalam ekosistem pendidikan. Selanjutnya ini ada kerangka strategis alternatif, ada tahap kegiatan utama, terus pelaksana dan tujuan. Yang pertama itu persiapan. Pada kegiatan utama yaitu survei kebutuhan, identifikasi perangkat dan SDM, pelaksananya yaitu tim sekolah dan dinas pendidikan. Tujuannya untuk memetakan kesiapan dan kendala di sekolah. Yang kedua ada penyusunan modul. Kegiatan utamanya menyusun materi pelatihan literasi digital, terus juga pelaksananya dosen mitra, guru penggerak. Tujuannya untuk menyediakan bahan pelatihan kontekstual dan praktis. Yang ketiga, terdapat pelatihan dan simulasi. Kegiatan utamanya yaitu pelatihan daring atau luring dan praktik pembuatan konten. Pelaksananya narasumber ahli dan tim teknis. Tujuannya meningkatkan kemampuan teknis. Yang keempat ada pendampingan.
Kegiatannya itu untuk kelas konsultasi mingguan serta mentoring guru. Pelaksananya yaitu guru penggerak dan komunitas digital. Tujuannya untuk membantu transisi dan solusi kendala teknis. Yang kelima ada integrasi pembelajaran. Kegiatan utamanya yaitu implementasi hasil pelatihan dalam kelas nyata, terus juga pelaksananya guru kelas dan kepala sekolah. Tujuannya agar meningkatkan kualitas pembelajaran digital. Yang keenam ada budaya digital. Kegiatan utamanya itu kompetisi konten, komunitas digital, dan dokumentasi praktik. Pelaksananya yaitu OSIS, guru, dan siswa. Tujuannya menumbuhkan literasi digital sebagai budaya sekolah. Yang ketujuh terdapat monitoring dan evaluasi. Kegiatan utamanya yaitu pre-post test, survei kepuasan, laporan praktik, terus juga pelaksananya ada tim evaluasi di Dinas Pendidikan. Tujuannya untuk menilai keberhasilan program dan bahan perbaikan. Karena monitoring dan evaluasi itu merupakan hal yang penting. Yang terakhir itu ada penguatan lanjutan. Kegiatan utamanya itu penyusunan pelatihan lanjutan, publikasi hasil praktis, pelakunya atau pelaksananya yaitu Dinas Pendidikan Universitas Mitra. Tujuannya menjaga kesinambungan dan pengembangan berkelanjutan. Nah, strategi tersebut itu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pendekatan bertahap ini tuh menghindari tekanan berlebihan kepada guru sambil tetap mendorong perubahan nyata dalam kompetensi digital mereka. Strategi tersebut juga membuka ruang kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan tinggi. Keterlibatan berbagai pihak itu sangat penting untuk memperkuat kapasitas sekolah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, yang poin ke E yaitu ada keterbatasan dan konsekuensi yang tidak terantisipasi. Nah, pelaksana kebijakan literasi digital meskipun membawa manfaat besar, tetap memiliki sejumlah keterbatasan yang harus diwaspadai. Salah satunya tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur. Di banyak daerah, khususnya kawasan 3T, akses internet masih menjadi kendala yang serius. Hal ini tuh membuat sebagian sekolah tidak dapat mengikuti pelatihan daring atau mengakses platform pembelajaran digital dengan optimal. Selain infrastruktur, terdapat juga kesenjangan kompetisi, yaitu digital karena antara guru senior dan guru muda menjadi tantangan tersendiri. Guru yang tidak terbiasa dengan teknologi seringkali merasa tertekan dan enggan mengikuti pelatihan digital karena takut tidak mampu mengimbangi kemajuan teknologi. Terus juga ada keterbatasan lain muncul dari beban kerja tambahan bagi guru. Pelatihan, pendampingan, dan integrasi pembelajaran digital seringkali dilihat sebagai tugas tambahan di luar tanggung jawab utama. Hal ini tuh dapat menurunkan motivasi jika tidak disertai insentif atau pengakuan formal dari sekolah dan pemerintah daerah. Karenanya perlu dirancang skema dukungan institusional yang sepadan. Terus juga terdapat ketidaksiapan siswa dalam mengelola waktu dan konten digital. Digital menjadi resiko besar. Tanpa literasi digital yang kuat, siswa cenderung menggunakan perangkat untuk bermain game atau mengakses media sosial secara berlebihan. Terus juga terdapat budaya sekolah yang belum mendukung, yaitu inovasinya sulit diterapkan di sekolah birokrasi, terus juga terdapat evaluasi kurang holistik, fokus hanya pada data bukan perubahan sikap. Selain itu juga masalah psikologis dan mental juga tidak bisa diabaikan karena guru dan siswa yang tidak terbiasa dengan dunia digital bisa mengalami tekanan psikis akibat ketidakpastian, multitugas, dan overload informasi. Oleh karena itu, dukungan psikososial dalam bentuk konseling dan ruang reflektif perlu diintegrasikan dalam program literasi digital. Terkadang kebijakan tidak selaras antar tingkat pemerintahan menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Misalnya pusat mendorong digitalisasi, tetapi pemerintah daerah belum menyiapkan anggaran, pelatihan, atau insentif yang cukup. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi stagnan di tingkat sekolah karena lemahnya dukungan struktural, sehingga evaluasi yang tidak menyeluruh dapat membuat pihak
pembuat kebijakan gagal mendeteksi titik lemah program. Nah, evaluasi yang hanya bersifat administratif dan kuantitatif tidak akan mampu menangkap dimensi afektif dan transformatif dari literasi digital. Untuk itu, pendekatan evaluatif ke depan perlu lebih holistik dan berkelanjutan. Ini beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami untuk presentasinya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan teknis maupun kata yang diucapkan. Kami dari kelompok 5 sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.